Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, pripun kabare hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi lur. Sekarang hari Selasa, tanggal 26 November 2024, waktu pagi sekitar pukul 8:27. Nah, perawatan hari ini di usia 132 HST adalah perawatan lanjutan setelah tanaman cabai ini dilakukan panen petikan yang ke-6 kemarin. Jadi perawatan hari ini mengaplikasikan fungisida kontak dan juga fungisida sistemik bertujuan untuk mengendalikan penyakit tanaman, salah satunya penyakit bercak daun kawannya, supaya penyakit bercak ini tidak lebih banyak menular ke tanaman sehat pada umumnya. Seperti ini tanaman sehat nih, alhamdulillah. Nah, supaya penyakit bercak daunnya tidak lebih banyak lagi, maka dikendalikan hari ini dengan aplikasi fungisida kontak dan juga fungisida sistemik. Karena biasanya setelah buah dipanen itu dia meninggalkan luka kepada organ tanaman. Untuk mencegah terjangkit jamur dan bakteri, maka pasca panen akan diaplikasikan fungisida. Nah, selain fungisida kontak dan juga fungisida sistemik, akan saya aplikasikan unsur makro, salah satunya unsur fosfat untuk mempercepat proses pembentukan pembungaan dan juga trubus baru seperti ini lur ya. Karena sebelum tanaman dipanen itu, nutrisi yang diaplikasikan sebelum tanaman dipanen itu lebih banyak diserap oleh buah yang sudah matang kemarin dan sudah dipanen kemarin. Nah, selain aplikasi unsur fosfat, hari ini juga akan diaplikasikan nutrisi tanaman berfungsi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan juga kesehatan tanaman. Dan seperti ini lur, situasi pagi ini alhamdulillah untuk perkembangan tanaman. Jika dilihat dari kualitas daun dan juga pembungaan dan bakal buahnya, alhamdulillah bagus secara keseluruhan, optimal begitu kawan ya. Nah, di hari ini di usia 132 HST ini pertumbuhannya akan lebih dioptimalkan lagi dengan diaplikasikannya beberapa pupuk daun. Alhamdulillah lur, nih bisa dilihat ya, hijau royo. Nah, untuk mempersingkat waktu dan durasi, ditakutkan juga waktunya keburu siang lur ya. Ini sudah hampir setengah 9. Ini saya menggunakan beberapa pupuk. Salah satunya saya menggunakan insektisida Apidor, bahan aktif imidaclorofit. Untuk insektisida Apidor ini sebelumnya saya menggunakan yang bentuk cair, dikarenakan sudah habis maka diganti dengan imidaclorofit dalam bentuk tepung ataupun dalam bentuk WP. Kemudian saya gunakan untuk nutrisinya. Ini adalah nutrisi yang saya gunakan yang kedua kalinya. Berarti sudah 7 hari dari aplikasi sebelumnya, yang mana aplikasi sebelumnya itu saya aplikasikan dengan cara dikocor. Dan alhamdulillah meskipun harganya ini terbilang murah, tapi kualitas tanaman dan pertumbuhan tanaman itu saya lihat dan perhatikan semakin bagus lagi, lebih tahan dari serangan hama maupun penyakit tanaman. Nah, unsur fosfatnya saya menggunakan ini Ultradap. Lalu untuk fungisida sistemiknya saya gunakan double bahan aktif azoxystrobin dan juga difenoconazole. Lalu untuk fungisida kontaknya saya aplikasikan bahan aktif propineb dari Antrakol. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dosis yang digunakan dalam perawatan hari ini di usia 132 HST, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini.
Baik kawan ya, untuk mempersingkat waktu dan durasi, mungkin akan disegerakan untuk melakukan peracikan pupuknya. Terlebih dahulu saya akan melakukan peracikan ini, nutrisi Suma SR ini. Di sini saya sudah menyiapkan air. Ini kapasitas kurang lebih 60 hingga 70 liter air kawan ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan satu ember. Nah, cara aplikasi nutrisi ini sama seperti halnya pengaplikasian nutrisi yang saya aplikasikan di beberapa bulan yang lalu. Tekniknya sama persis seperti ini. Nah, nutrisi ini dilarutkan terlebih dahulu di dalam ember. Dari kapasitas air kurang lebih ini 60 hingga 70 liter lah kawan ya. Ini saya menggunakan nutrisi ini sebanyak 2 bungkus. Nutrisi ini sebenarnya murah, harganya Rp25.000. Cuman alhamdulillah ini kualitas tanamannya semakin lebih bagus lagi, lebih optimal lagi. Ini aplikasi yang kedua sebenarnya. Aplikasi yang pertama itu saya aplikasikan ketika melakukan pemupukan kocor kawan ya. Itu aplikasi pertama, dan ini aplikasi yang kedua. Setelah saya lihat perkembangan dan pertumbuhan kualitas tanaman, alhamdulillah bagus, sehingga ini nutrisi ini saya aplikasikan kembali. Dan warnanya seperti ini lur, seperti apa ya, ini keping-pingan lah. Nah, untuk apa namanya ya, untuk kandungannya apa saja bang, ini kandungannya akan saya perlihatkan terlebih dahulu. Di sini ada unsur nitrogennya 0,84%, unsur P-nya cukup tinggi 1,35%, unsur K-nya 0,61%, Fe ataupun iron ini cukup tinggi banget sebesar 9,46 ppm. Zinc-nya ini sengnya tinggi juga 81,40 ppm. Nah, unsur zinc ini ataupun seng ini untuk memperbaiki kualitas daun kawan ya. Ini daunnya menjadi lebih hijau lagi. Nah, ini unsur seng berfungsi di sana. Kemudian ada Pb sebesar 18,06 ppm, Ni 1,73 ppm, kemudian ada Cr sebesar 4,47 ppm. Nah, ini dilarutkan terlebih dahulu nutrisi Suma ini. Setelah ini sudah 100% larut kawan ya. Ini kan dia apa ya namanya ya? Ini ada butiran-butiran kecil. Ini kan ada slow release di sini. Jadi pelepasan haranya itu dia bertahap. Hari ini, esoknya lagi, esok lusanya lagi. Jadi seperti itu pelepasan haranya. Tanaman bisa selalu tersedia dari apa ya, kandungan yang terdapat pada Suma SR ini. Ini seperti ini. Setelah ini sudah diaduk di dalam ember, kemudian ini dimasukkan ke air ini lur. Nah, seperti ini. Nah, ini kan banyak gerembel-gerembel seperti ini. Nanti ini akan mengendap di bawah, dan bagusnya juga ini ketika dimasukkan ke dalam tangki sprayer itu harus disaring lur ya, supaya butiran-butiran ini tidak menyumbat di dalam tangki sprayer. Dan kebetulan tangki sprayer saya ini ada saringannya dalamnya nih seperti ini, jadi tidak perlu disaring lagi lur ya. Jadi sudah aman lah, butiran-butiran ini tidak akan apa ya, menyumbat tangki sprayer ataupun nozzle sprayer. Nah, ini dilarutkan terlebih dahulu nutrisinya. Setelah ini 100% larut sempurna, ini tinggal diambil saja airnya secukupnya seperti ini. Nah, yang pertama kali akan saya larutkan terlebih dahulu ini ultradapnya. Untuk dosis ultradapnya akan digunakan sebanyak ini 1 sendok full kawan ya, takarannya 1, kemudian 2 dan 3. Nih 2-3 sendok makan saja kawan ya untuk takaran unsur fosfatnya. Dan ini dilarutkan terlebih dahulu
bersamaan dengan nutrisinya seperti ini. Setelah ini sudah larut, kemudian saya aplikasikan ini insektisidanya untuk mencegah maupun mengendalikan hama tanaman, salah satunya kutu daun. Dan untuk dosis ini akan saya gunakan sebanyak 1 sendok makan saja, cukup. Kemudian akan diaplikasikan ini fungisida kontaknya. Untuk takaran ini akan saya gunakan sebanyak 3 sendok makan saja. 1, 2, dan 3. Untuk takaran pemakaian sebelumnya itu saya gunakan dosis tinggi sebanyak 4 sendok makan, karena untuk mengendalikan penyakit bercak daunnya. Nah, untuk dosis kali ini dosisnya sedikit agak diturunkan kawan ya, menjadi 3 sendok makan. Nah, jadi yang intinya dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman itu yang paling penting adalah kita harus paham memainkan dosisnya, begitu kawan ya. Semakin bagus kita bisa memainkan dosisnya untuk mengendalikan tanaman, maka insya Allah hama dan penyakit tanaman akan lebih mudah lagi bisa dikendalikan. Berikutnya akan diaplikasikan fungisida sistemiknya. Ini kawan-kawan bisa menggunakan fungisida dari seperti Amistartop juga bisa kawan ya. Karena fungisida ini memiliki 2 bahan aktif ganda, yaitu azoxystrobin sebesar 300 gram per liter. Kemudian fungisida di bahan aktif difenoconazole sebesar 180 gram per liter. Nah, keunggulan fungisida sistemik itu dia racun ataupun bahan aktif ini tuh diserap oleh organ tanaman kawan ya. Jadi mampu melindungi tanaman dari dalam organ tanaman ataupun jaringan tanamannya. Begitu. Kalau fungisida kontak itu langsung membunuh sasaran saat itu juga. Seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian ini dilarutkan seperti ini. Harus 100% larut sempurna. Jika ini sudah 100% larut sempurna racikannya, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini lur. Dan larutannya seperti ini ya. Kental banget, kental karena ini airnya sedikit. Nah, alhamdulillah tidak meninggalkan gumpalan. Nah, kemudian ini diisi air dengan ini lur. Jangan menggunakan air yang lain, cukup gunakan air nutrisi dari Suma ini lur ya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Nah, butiran-butirannya akan tertahan di saringan tersebut kalau ada. Tapi kan butiran-butirannya biasanya mengendap di bawah di sini, jadi aman gitu. Nah, ini tinggal diisi full saja lur tangkinya ya. Sepertinya udah penuh ini lur. Nah, ini tinggal diaduk saja di dalam tangki sprayer supaya pupuk yang diaplikasikan itu benar-benar 100% larut sempurna dan bisa diserap tanaman dengan optimal. Seperti ini lur. Nah, bentuk larutannya seperti ini. Kita tutup dan kemudian ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini di usia 132 hari setelah tanam.
Perawatan hari ini di usia 132 HST sudah selesai dilakukan tadi sekitar pukul 10.00 dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 11:15 dan untuk suhu cuaca di sini seperti ini lur ya. Tadi panas terik, sekarang mendung, adem seperti ini. Nah, di sini sudah beberapa hari terakhir ini tidak ada hujan lur. Berbeda ketika di awal bulan November itu hujan sehari sampai 2 kali dari siang hari hingga malam hari. Nah, memasuki di akhir bulan November ini di sini itu jarang hujan. Bisa dilihat nih dari kualitas tanahnya juga kering seperti ini lur. Nih ya, kering ini karena sudah beberapa hari terakhir ini tidak ada hujan. Makanya selalu saya siram itu kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Karena kalau tanaman sudah sebesar ini, sudah berbuah masa generatif itu untuk mencari airnya itu bisa sendiri. Berbeda ketika di masa vegetatif ataupun masa pertumbuhan itu hampir setiap hari saya lakukan penyiraman. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang nutrisi yang saya gunakan. Nutrisi yang saya gunakan itu adalah yang kedua kalinya, di mana aplikasi yang pertama itu saya lakukan ketika melakukan pemupukan kocor untuk pengendalian penyakit tanaman, salah satunya penyakit bercak daun. Dan aplikasi hari ini di usia 132 HST adalah aplikasi yang kedua kalinya. Nah, setelah saya perhatikan untuk pertumbuhan tanaman ini bahwa lebih bagus lagi lur, vigor tanamannya lebih kuat, kemudian lebih kokoh, ranting-ranting juga tidak mudah patah seperti ini. Ini ranting-rantingnya kuat ini lur. Nah, jadi kenapa saya menggunakan nutrisi tersebut? Jadi seperti halnya ketika kita sakit, kemudian kita diberi obat oleh dokter, kemudian kalau kita hanya memakan obat tersebut tapi tidak makan makanan nutrisi seperti gizi, kemudian vitamin, ya sama saja penyakit itu akan lama dalam proses pemulihannya. Tapi kalau kita memakan banyak nutrisi, makan makanan yang vitamin khususnya, maka proses pemulihan tubuh kita akan lebih cepat sehat. Nah, seperti halnya pada tanaman ini, kalau diserang penyakit hama dan penyakit tanaman, kita aplikasikan nutrisi, maka proses pemulihan dan proteksi tanaman ini lebih tahan ataupun lebih kebal lagi. Nah, itulah pentingnya nutrisi untuk tanaman. Bisa dilihat nih lur, vigor batangnya dia kokoh ya, nih sampai ke ranting-ranting. Ini kokoh, tidak loyo nih. Saya perlihatkan nih. Ini kan ranting muda lur. Ini kokoh lur. Tidak loyo ya, alhamdulillah nih. Dari trubus barunya juga sehat, kemudian proses pembungaannya juga lebih cepat. Dan untuk tanaman yang terserang penyakit bercak daun dan juga hama keriting daun, alhamdulillah itu proses pemulihannya lebih cepat lagi. Cukup 1 sampai 2 kali penanganan, alhamdulillah sudah bisa diatasi baik hama maupun penyakit tanaman. Nah, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 132 HST mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar dunia pertanian kawan-kawan ataupun seputar pupuk dan dosis yang digunakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan, karena manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.